Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hendrawan dengan NIM 412242323110. Video ini dibuat untuk menjadi salah satu persyaratan kelulusan dalam mata kuliah praktik magang. Adapun laporan magang yang akan saya paparkan adalah laporan magang yang telah saya lakukan di kantor ATR BPN Kabupaten Bandung tertanggal dari mulai tanggal 28 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024. Latar belakang dalam melakukan magang. Yang pertama, magang sebagai bagian dari program akademik S1 Manajemen. Yang kedua, tujuan memahami sistem administrasi di instansi pemerintah, khususnya terkait penerbitan sertifikat tanah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dokumen dan pelayanan publik. Adapun tujuan magang yang saya lakukan, yang pertama, untuk mengetahui proses administrasi penerbitan sertifikat tanah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam tim. Adapun manfaat magang. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu menambah pengalaman dalam administrasi publik. Yang kedua, memahami sistem pertanahan di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Bagi kantor ATR BPN, pertama, membantu mengurangi beban administrasi staf. Yang kedua, menyediakan tenaga tambahan dalam proses pelayanan masyarakat. Profil ATR BPN Kabupaten Bandung. Nama instansi: Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Adapun beberapa tugas dan fungsi dari ATR BPN Kabupaten Bandung ini. Yang pertama, mengelola administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung. Yang kedua, menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Yang ketiga, memberikan layanan terkait pendaftaran tanah, pemetaan, dan legalisasi. Lalu selanjutnya ada beberapa aktivitas magang yang saya lakukan selama saya melakukan magang di BPN Kabupaten Bandung ini. Deskripsi posisi dan tugas saya. Posisi administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tugas yang dilakukan oleh saya yang pertama, mengelola berkas yang diterima dari tiap desa. Yang kedua, menginput data pemohon baik secara manual maupun melalui website. Yang ketiga, mengarsipkan dokumen fisik dan digital. Yang keempat, melakukan pembagian sertifikat yang sudah siap diserahkan ke tiap desa. Lalu selanjutnya ada beberapa prosedur pembuatan dalam melakukan pembuatan sertifikat tanah. Beberapa tahap prosedur ini diantaranya: pertama, perencanaan dan persiapan. Hal ini dilakukan oleh BPN dan pihak desa, melakukan komunikasi, melakukan perencanaan, dan melakukan persiapan. Yang kedua, penyuluhan ke tiap desa. Dari pihak BPN mendatangi ke tiap desa dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana pembuatan sertifikat tanah ataupun syarat-syarat tertentu yang harus disiapkan untuk membuat sertifikat tanah. Yang ketiga, pengumpulan data fisik dan yuridis. Hal ini dilakukan oleh petugas BPN dan desa, seperti akta tanah sebelumnya, seperti mengumpulkan akta tanah sebelumnya atau persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan untuk membuat sertifikat tanah. Yang keempat, ada pengolahan data. Setelah semua syarat-syarat terpenuhi, berkas-berkas terpenuhi, lalu dilakukan pengolahan data oleh pihak BPN. Yang kelima, penerbitan sertifikat. Setelah SK hak disetujui, sertifikat pun akan diterbitkan.
Yang keenam, pendistribusian sertifikat. Sertifikat yang sudah siap diserahkan akan diserahkan kepada pemohon ke tiap-tiap desa. Adapun beberapa kendala dan solusi yang saya alami selama melakukan praktik magang ini. Kendala yang dihadapi, yang pertama, dokumen pemohon sering tidak lengkap. Jadi dalam berkas sering sekali saya menemukan persyaratan-persyaratan yang tidak lengkap, sehingga itu akan mempersulit administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah. Yang kedua, antrian pelayanan yang panjang. Yang ketiga, kesalahan input data dalam sistem. Solusi yang dilakukan, yang pertama, membantu pemohon memahami persyaratan dokumen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan dokumen. Yang ketiga, mengecek ulang data sebelum finalisasi. Jadi data dicek ulang, takutnya akan ada beberapa kesalahan yang terlewat. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Magang memberikan wawasan praktis tentang administrasi pertahanan. Bagi saya ini adalah pengalaman yang sangat menakjubkan karena bisa melakukan magang di BPN Kabupaten Bandung. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Yang kedua, pelatihan tambahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Sekian video dari saya. Dan untuk terakhirnya, saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak BPN ataupun supervisor lapangan saya di BPN Kabupaten Bandung yang telah membantu saya dalam melakukan praktik magang ini. Tidak lupa, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya dan teman-teman saya yang selalu mendukung dalam setiap aktivitas saya selama melakukan magang di BPN Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.